Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai infrastruktur e-bisnis. Nama saya Bertina Eka Purwanti. Nama saya Fadila Lestari. Nama saya Tatia Ramadhana Friyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian infrastruktur e-bisnis, yaitu infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur hardware, software, dan konten dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan juga mitra. Dan selanjutnya tentang komponen saya akan diserahkan oleh Tatia Ramadhana. Di sini ada komponen infrastruktur. Komponen infrastruktur adalah sumber daya bersama yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, teknikal e-bisnis infrastruktur yang terdiri dari hardware, software, teknologi komunikasi, data, dan aplikasi utama. Kedua, human e-bisnis infrastruktur yang terdiri dari keahlian, pengalaman, kompetensi, komitmen, nilai, norma, dan pengetahuan. Lapisan atau layer infrastruktur e-bisnis. Ada lapisan aplikasi atau layanan e-bisnis adalah aplikasi yang mengakses suatu layanan untuk organisasi di dalam atau di luar organisasi. Kedua, lapisan perangkat lunak sistem. Kunci dari keputusan manajemen adalah standarisasi dari seluruh organisasi. Dan software adalah bisa digunakan untuk client server atau jaringan. Ketiga, ada lapisan transport atau jaringan, yaitu keputusan utama manajemen, apakah internal atau manajemen jaringan eksternal yang akan dilakukan oleh perusahaan atau diserahkan kepada pihak ketiga. Keempat, lapisan penyimpanan, yaitu penyimpanan dapat dikelola secara internal maupun eksternal. Misalnya extranet atau intranet atau extranet umumnya dikelola perusahaan yang disebut website. Sementara penyimpanan pada internet seperti website, perusahaan pada umumnya dikelola secara eksternal atau dikelola oleh sebuah perusahaan penyedia aplikasi. Kelima, ada lapisan data atau konten. Konten web untuk intranet, extranet, dan sistem internet, data pelanggan, data transaksi, atau data listrik. Perusahaan telah membuktikan bahwa infrastruktur e-bisnis sangat bermanfaat bagi perusahaan tersebut. Dan saya akan silakan alasan kepada Devina. Selanjutnya adalah alasan membutuhkan infrastruktur e-bisnis. Yang pertama, melakukan proses terhadap data. Infrastruktur e-bisnis memberikan fondasi konektivitas, routing, manajemen akses, dan berbagai macam fitur integral jaringan yang berfungsi agar seluruh sumber daya, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, dapat terhubung. Yang kedua, menyediakan laporan informasi kepada manajemen. Dengan adanya infrastruktur ini, dapat mencapai efektivitas dari setiap proses yang dilakukan dan memungkinkan terjadinya kolaborasi di antara setiap departemen. Yang ketiga, menghasilkan peluang bisnis baru. Kemungkinan dari hasil analisis dan evaluasi adanya suatu bisnis adalah memunculkan atau menghasilkan peluang bisnis baru yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang keempat adalah memperoleh keunggulan kompetitif. Kemajuan teknologi komunikasi dan jaringan, terutama internet, menyediakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan e-bisnis. Sudah banyak perusahaan yang membuktikan bahwa infrastruktur e-bisnis sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Infrastruktur ini menyediakan kemampuan untuk menjalankan berbagai aplikasi bisnis, yang mana dalam aplikasi tersebut dapat melakukan berbagai macam proses bisnis, sehingga mengubah kondisi bisnis perusahaan menjadi
Selanjutnya yaitu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Dengan adanya infrastruktur, tentunya melancarkan kegiatan distribusi barang dan jasa. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan produk. Memastikan terjalinnya konektivitas dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi rakyat. Hal ini agar terjadi akselerasi keberlanjutan implementasinya. Selain itu, harga barang akan jauh lebih kompetitif, terjangkau, dan secara ekonomis akan meningkatkan daya saing produk. Yang terakhir yaitu mengintegrasikan supplier dan operasional pelanggan. Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Aktor-aktor yang terlibat dalam rangkaian kegiatan operasional perusahaan, baik dari internal maupun eksternal. Dan aktor merupakan mitra yang berperan sebagai supplier dan juga distributor terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu masalah akibat infrastruktur yang tidak memadai. Yang pertama, website terlalu lambat. Penyebabnya yaitu bisa jadi karena server web yang tidak memadai, bisa juga server web yang terlalu berat, dan juga masalah koneksi jaringan. Yang kedua, website tidak tersedia. Website yang tidak tersedia bisa diakibatkan karena DNS yang bermasalah, IP aksesnya yang terblokir, atau bisa juga karena koneksi jaringan yang digunakan. Begitu juga sama dengan cacat pada website. Selanjutnya yaitu produk yang dipesan tidak disampaikan tepat waktu. Dengan maraknya belanja online yang ada saat ini, ketepatan waktu pengiriman oleh jasa pengiriman memang perlu dipertimbangkan. Tidak tepat waktu terjadi dikarenakan jarak tempuhnya, akses lokasinya, dan bisa juga kendala yang dialami selama di perjalanan. Email yang tidak dibalas. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah email yang dimasukkan tidak valid, atau bisa juga karena hacker, server yang down, dan bisa juga email dalam masa pemeliharaan. Dan terakhir yaitu privasi atau kepercayaan pelanggan hilang. Pada bagian ini terlihat banyak orang yang takut akan penipuan yang terjadi ketika belanja online. Karena itulah diciptakan suatu sistem yang mengautentisasi proses pembayaran dari pembeli langsung kepada penjual, yaitu payment gateway. Dan juga saat ini sudah tersedia sistem COD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nurfadila. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi internet. Yaitu aplikasi internet ada 3, World Wide Web, blog, dan juga email. Saya akan menjelaskan yang pertama, World Wide Web, yang dikenal atau kayak sebagai www atau web saja. Itu merupakan salah satu layanan yang dapat diperoleh pemakai komputer user yang terhubung ke internet. Yang kedua yaitu blog. Blog adalah website berupa media online yang berisi tentang konten, data bentuk artikel, video, dan juga foto yang dikelola oleh seorang blogger atau beberapa penulis sekaligus. Yang ketiga yaitu email. Email bisnis adalah email yang ditujukan untuk kepentingan bisnis berbeda dari email personal. Email bisnis mempunyai alamat email yang sesuai bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe.